Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Jihan Zafitri, NIM A2101925. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Bank Sentral, sistem pembayaran dan alat pembayaran dalam perekonomian Indonesia. Yang pertama, dalam struktur moneter, fungsi bank sentral adalah sebagai pengendali peredaran uang. Fungsi tersebut antara lain yang pertama, bank sirkulasi, yaitu bank sentral adalah pemegang hak tunggal, maksudnya hak oktroasi, dalam pengedaran uang kertas dan uang logam sebagai alat pembayaran yang sah. Yang kedua, bankers bank. Bank sentral adalah bankir dari bank-bank. Dalam hal ini, bank sentral berkedudukan sebagai salah satu sumber dana bagi bank lain. Yang ketiga, lender of last resort. Bank sentral adalah pemberi pinjaman pada tingkat terakhir. Artinya, bank sentral dapat memberikan pinjaman kepada bank dalam bentuk fasilitas kredit, likuiditas darurat. Kedudukan Bank Indonesia yang pertama sebagai lembaga negara yang independen. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009. Ini memberikan status dan kedudukan Bank Indonesia sebagai suatu lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. Yang kedua, sebagai badan hukum. Status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai badan hukum publik, Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan. Visi, misi, dan nilai strategis Bank Indonesia. Visi Bank Indonesia adalah menjadikan bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara emerging market untuk Indonesia. Misi Bank Indonesia yaitu yang pertama, mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah melalui aktivitas kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia. Yang kedua, turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui efektivitas kebijakan makroprudensial Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan mikroprudensial otoritas jasa keuangan. Yang ketiga, turut mengembangkan ekonomi dan keuangan digital melalui penguatan kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan pemerintah serta mitra strategis lain. Yang keempat, turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan Bank Indonesia yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural pemerintah serta kebijakan mitra strategis lain. Yang kelima, turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan untuk memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan mendukung pembiayaan ekonomi nasional. Yang keenam, turut mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional hingga di tingkat daerah. Dan yang terakhir, mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan melalui penguatan organisasi, sumber daya manusia, tata kelola, dan sistem informasi yang andal, serta peran internasional yang proaktif. Nilai strategis Bank Indonesia. Nilai strategis Bank Indonesia adalah yang pertama, kejujuran dan integritas, yang kedua, profesionalisme, yang ketiga, keunggulan, dan yang keempat, mengutamakan kepentingan umum, dan yang terakhir adalah koordinasi dan kerjasama tim yang berlandaskan keluhuran nilai-nilai agama. Tujuan dan tugas Bank Indonesia yaitu tujuan tunggal, mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. 3 pilar utama, itu yang pertama, menetapkan dan menjalankan kebijakan moneter, yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan yang terakhir adalah stabilitas sistem keuangan.
Sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Kelancaran sistem pembayaran dalam suatu perekonomian akan mendukung pelaksanaan kebijakan moneter yang ditetapkan Bank Indonesia. Berdasarkan alat yang digunakan dalam sistem pembayaran secara umum, alat pembayaran dapat dibagi atas. Yang pertama, alat pembayaran tunai, yaitu pembayaran yang menggunakan uang kartal atau uang tunai yang meliputi uang kertas atau UK dan uang logam atau UL. Yang kedua, alat pembayaran non-tunai, yaitu pembayaran yang menggunakan berbagai media atau instrumen selain uang tunai, yaitu kartu kredit, ATM, kartu debit, dan uang elektronik. Terdapat 5 peranan Bank Indonesia dalam sistem pembayaran, yakni sebagai berikut, yaitu yang pertama regulator, perizinan, pengawasan, operator, dan fasilitator. Yang mana regulator adalah merumuskan kebijakan, perizinan memberikan izin penyelenggaraan sistem pembayaran, pengawasan adalah mengawasi penyelenggaraan sistem pembayaran, operator menyediakan layanan sistem pembayaran, dan yang terakhir fasilitator adalah untuk memfasilitasi pengembangan sistem pembayaran oleh industri. Penyelenggaraan sistem pembayaran non-tunai oleh Bank Indonesia dilakukan dengan dua cara, yakni yang pertama, transaksi yang bernilai besar atau high value diselenggarakan dengan menggunakan perangkat Bank Indonesia Real Time Gross Settlement dan Bank Indonesia Scrapless Securities Settlement System. Dan yang kedua, transaksi yang bernilai kecil atau retail value diselenggarakan dengan menggunakan sistem clearing nasional Bank Indonesia. Kegiatan pembicaraan 3 yaitu alat pembayaran. Jenis alat pembayaran yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama alat pembayaran tunai dan alat pembayaran non tunai. Yang mana alat pembayaran tunai lebih banyak memakai uang kartal atau uang kertas dan uang logam. Uang kartal masih memainkan peran penting khususnya untuk transaksi bernilai kecil. Dalam masyarakat modern seperti sekarang ini, pemakaian alat pembayaran tunai seperti uang kartal memang cenderung lebih kecil dibandingkan uang giral. Namun, tentu saja perkembangan zaman pula yang akan membuat jumlah ini terus bertambah. Yang kedua, alat pembayaran tunai. Alat pembayaran non-tunai sudah berkembang dan semakin lazim dipakai masyarakat. Alat pembayaran secara umum dibagi menjadi dua, yakni alat pembayaran tunai dan alat pembayaran non-tunai. Alat pembayaran tunai tiada lain adalah uang rupiah sebagai yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sedangkan alat pembayaran non-tunai secara umum dibagi menjadi dua, yakni alat pembayaran berbasis kertas atau paper based, yaitu cek, billet giro, dan nota debit. Evolusi alat pembayaran, yaitu yang pertama, awal mula alat pembayaran itu dikenal sebagai sistem barter. Yang kedua, alat pembayaran tunai atau cash based. Yang ketiga, alat pembayaran non tunai atau non cash berbasis kertas atau paper based. Dan yang keempat, alat pembayaran paperless seperti transfer dana elektronik dan alat pembayaran memakai kartu, maksudnya card based. Kesulitan barter di antara lain adalah yang pertama, sulit menemukan orang yang memiliki barang yang dibutuhkan dan mau menukarkan barangnya. Yang kedua, tidak adanya standar nilai untuk dipertukarkan. Syarat agar sebuah benda dapat digunakan sebagai uang, yakni yang pertama, dapat diterima, yang kedua, setiap waktu dapat ditukarkan dengan barang apa saja, dan yang ketiga adalah sulit mendapatkannya. Syarat-syarat uang sebagai berikut, yaitu yang pertama tidak mudah rusak, yang kedua diterima oleh umum, yang ketiga mudah disimpan dan mudah dibawa-bawa, yang keempat harganya tinggi walaupun dalam jumlah yang kecil, yang kelima sifatnya sama dan dapat saling mengganti, yang keenam mudah dibagi tanpa mengurangi nilai, dan yang ketujuh harganya tetap dalam jangka waktu yang panjang. Uang didefinisikan sebagai segala sesuatu benda yang diterima oleh masyarakat sebagai alat pembayaran yang sah dalam menggunakan tukar-menukar atau perdagangan. Dua persyaratan sebagai berikut, yaitu pertama, persyaratan psikologis, yaitu benda tersebut harus dapat memuaskan bermacam-macam keinginan dari orang yang memilikinya, sehingga semua orang mau mengakui dan menerimanya. Persyaratan secara teknis yaitu syarat melekat pada uang, diantaranya tahan lama dan tidak mudah rusak, yang kedua mudah dibagi-bagi tanpa mengurangi nilai, yang ketiga mudah disimpan dan dibawa, yang keempat nilainya relatif stabil, yang keenam jumlahnya tidak berlebihan, yang
keenam terdiri atas berbagai nilai nominal, yang ketujuh harganya tetap dalam jangka yang panjang. Fungsi uang yaitu ada dua, yang pertama fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli, uang sebagai alat tukar atau medium of exchange. Yang kedua, uang sebagai satuan hitung atau unit of account. Fungsi turunan yaitu yang pertama uang sebagai alat pembayaran yang syah, yang kedua uang sebagai alat penyimpanan kekayaan dan pemindahan kekayaan, yang ketiga uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi, dan yang keempat uang sebagai standar pencicilan utang. Pengelolaan uang rupiah oleh Bank Indonesia. Kegiatan pengelolaan uang rupiah mencakup perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan, dan penarikan, serta pemusnahan uang rupiah. Jadi jenis uang diantaranya ada uang kartal, yaitu yang pertama uang logam, ada mata uang standar atau full weight money, ada mata uang tandap atau token money, dan uang kertas, uang giral atau diamond deposit. Unsur pengaman uang rupiah yaitu terbuka. Overt adalah unsur pengaman yang dapat dideteksi tanpa bantuan alat panca indera. Unsur pengaman ini diperuntukkan bagi masyarakat yang biasa agar dapat dengan mudah mengenali keaslian uang rupiah dengan cara 3D. Dilihat diraba di terawang. Yang pertama, warna uang terlihat terang dan jelas. Yang kedua, optically variable ink. Yang ketiga, cetak pelangi atau rainbow printing. Yang keempat, benang pengaman atau security thread. Yang kelima, gambar tersembunyi atau latent image. Yang keenam, cetak intelago. Yang ketujuh, tunanetra, kode tunanetra atau blink kode. Yang kedelapan, tanda air atau watermark. Dan yang kesembilan, gambar saling isi atau reverse. B. Semi tertutup atau semi covered. Yang pertama, tulisannya mikro atau microtext. Yang kedua, tinta tidak tampak atau invisible ink. Yang ketiga, tinta tidak tampak atau visible ink. Yang keempat, nomor seri atau serial number. Yang terakhir, tertutup atau covered atau forensik adalah unsur pengaman yang hanya dapat dideteksi dengan menggunakan media peralatan laboratorium atau forensik. Terima kasih, semoga penjelasan saya yang saya jelaskan ini dapat bermanfaat bagi kalian semua, bagi Anda semua. Akhirul khaliyada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.